Shalom Elevate, selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan pada siang hari ini. Tepuk tanganmu di atas kepala, come on. Ini setiap kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kami melihat kasih-Mu setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Bersama kita katakan, oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus sempurna, sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya, bersama kita katakan, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kau perhatikanku setiap waktu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau mengasihi kami. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat. Amin. Atas kita dan kesetiaan Tuhan. Sekali lagi katakan dengan sungguh, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, kami banggakan nama-Mu. Amin. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, perlindunganku. Come on. Terpujilah Tuhan, keselamatanku. Sebab tiada Allah yang seperti Kau di bumi dan di surga. Terpuji nama-Mu. Terpujilah Tuhan, perlindunganku. Terpujilah Tuhan, keselamatanku. Hanya Kau Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Kami memuji nama-Mu dengan sungguh siang ini. Pujilah hai segala bangsa, megahkanlah Dia, segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kau terpujilah Tuhan, perlindunganku. Terpujilah Tuhan, keselamatanku.
Yesus Kristus Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus Raja kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kasih setiamu dalam hidup setiap kami Bapa. Keberadaan kami hari ini semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu bagi kami. Kami mau belajar taat dan setia, mengikut Engkau, menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu di hari-hari hidup kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi kita katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini boleh ada. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, sungguh kami mengakui di hadapan-Mu, semua karena Roh-Mu yang menguatkan kami. Ku bawa hatiku, penyembahanku di hadapan-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, makin bertambah.
jadikanku hamba yang berkenan. Mari angkat tanganmu dan katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kerinduanmu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami mau lepaskan semua hak kami Tuhan, semua kepentingan pribadi dan keinginan kami, biar hanya kehendak-Mu yang boleh jadi di hidup kami ya Bapa. Kehendaknya di hidupku, mengiring ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Itulah kekuatan, hanya Engkau, ku yakin hanya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau setia mengikuti-Mu, mengiring-Mu dalam hidup kami. Itu kerinduan kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk menyukakan hati-Mu setiap hari dalam hidup kami. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Hanya Engkau, ajarku memahami semua yang Kau ingini dalam hidup kami, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kau yang membentuk setiap kami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Dan bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Serahkan diriku, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Sebelum berdoa, dimanapun kita berada, saya kasih waktu beberapa detik untuk kita saat teduh sejenak sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Adi udah sampai di sini dengan selamat. Terima kasih, akhirnya bisa sedikit rasain lagi ibadah offline kayak apa. Walaupun gak ada penonton, tapi sedikit mengobati kangen. Tuhan, terima kasih bisa
ketemu hari ini sama beberapa orang yang Adi kenal. Orang-orang yang punya banyak hal-hal yang motivasi hidup Adi. Tuhan, sebentar Adi mau sampaikan firman-Mu, pimpin pertemuan ini jadi pertemuan yang penuh berkat bagi setiap yang mendengarkan, berkat yang menyelamatkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Adi sudah berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk. Kalau misalkan ketika saudara datang ke satu gereja, lalu pembicaranya, ceritanya saya hari ini, Adit, datang terlambat. Terlambatnya katakanlah 2 jam. Tapi penampilan saya persis seperti ini ya. Saya datang terlambat, terlambatnya kurang lebih 2 jam. Saya datang persis seperti ini, terus saya naik mimbar, terus bayangin terlambat 2 jam ibadah itu kayak jemaatnya udah pulang, tinggal segelintir orang aja. Yang mungkin udah ketiduran waktu dia bangun, loh ternyata belum mulai. Nah pembicara yang telat ini, saya nih datang 2 jam terlambat ya. Terus saya bilang gini, saudara, tadi saya mengalami kecelakaan. Nah, kebetulan karena pembicaranya juga suka nulis-nulis, jadi dia tulis di sini supaya jelas. Tadi barusan saya mengalami kecelakaan. Saudara tahu gak? Tadi saya mengalami kecelakaan. Jadi saya naik sedan, di Grab gitu ya, sedan. Terus sedan itu nabrak saudara, nabrak truk yang lagi bawa makanan yang didinginin. Jadi saya jalan, entah gimana dia bersin saudara. Karena dia bersin dia panik. Jadi hacung, dia mau nginjek rem malah nginjek gas. Dia ngebut terus truk di depan dia segede gitu nabrak saudara. Saya baru saja mengalami kecelakaan. Setelah kecelakaan itu saya keluar, itu mobil muter terbalik. Saya keluar, saya siap-siap lihat barang-barang saya terus saya lari, saya panik, saya lari, akhirnya saya sampai sini saudara. Kalau itu terjadi, kalau pembicara tadi yang telat 2 jam, terus dia cerita tentang dia mengalami kecelakaan, terus dia ceritakan detail-detailnya gitu ya. Apa yang ada di benak saudara? Kalau pembicara yang datang dengan seperti ini penampilannya, terus dia cerita, aduh saya telat 2 jam ke sini gara-gara tadi saya ngalamin kecelakaan parah banget. Mobilnya tenggulang balik. Setelah itu saya berusaha keluar dari mobil agak terjepit. Saya lari sampai sini saudara. Kira-kira di bayangan saudara apa? Kalau saya jadi jemaatnya, maka di bayangan saya hanya ada 2 kemungkinan. Pembicara itu bohong atau pembicara itu gila. Hanya ada 2 kemungkinan. Kalau ada pembicara datang dengan pakaian yang rapih. Lalu dia bilang, saya terlambat 2 jam karena saya ngalamin kecelakaan. Hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya adalah, apakah dia bohong atau dia gila. Kalau saya ngomong gitu di depan saudara, cuman kemungkinannya saya bohong atau saya gila. Oke. Kenapa saya cerita ini? Orang Kristen itu
orang-orang yang mengenal Tuhan untuk mengalami Tuhan. Orang Kristen adalah orang-orang yang belajar mengenal Tuhan lewat baca Alkitab, dengar khotbah, baca buku, apapun lah. Untuk mengalami Tuhan, untuk merasakan Tuhan itu seperti apa, bagaimana, dan seterusnya. Mengenal, mengalami Tuhan, merasakan Tuhan, apapun kalimatnya. Bayangin, apa yang mungkin terjadi kalau orang yang bilang dirinya mengalami Tuhan, tapi nggak ada sesuatu perubahan yang besar, signifikan terjadi dalam hidup dia. Kalau orang yang mengalami kecelakaan, tidak mungkin kecelakaan separah yang tadi diceritain, bisa dia datang terus dia baik-baik aja. Nggak mungkin, dia antara meninggal, cacat, hancur, yang pasti dia nggak datang tuh ke ibadah itu. Jadi kalau ada orang mengalami kecelakaan, dia datang gitu terus, oke, saya baik-baik aja. Dia pasti bohong atau dia gila. Kalau ada orang bilang dia mengalami Tuhan atau dia Kristen, ya orang Kristen kalau nggak mengalami Tuhan buat apa Kristen? Kalau dia mengalami Tuhan, lalu nggak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup dia, kemungkinannya antara dua. Orang ini bohong atau orang ini gila. Ada masalah di sini. Masalahnya adalah kalau seseorang baru menjadi Kristen, katakan 1-2 bulan, 3-4 bulan, terus nggak ada suatu perubahan besar terjadi, mungkin nggak jadi soal. Tapi kalau seseorang sudah jadi Kristen, 1-2 tahun, 3-4 tahun, 10-20 tahun, menjadi Kristen, atau mungkin dari kecil sudah dengar tentang Tuhan Yesus, sudah dengar tentang cerita-cerita Alkitab di sekolah minggu, segala macam sampai besar. Lalu dia tidak mengalami Tuhan. Kalau dia tidak ada perubahan yang besar, artinya dia tidak mungkin mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan pasti ada perubahan besar terjadi di hidup dia. Seperti orang yang mengalami kecelakaan. Pasti ada perubahan besar antara tangannya patah lah, antara apa. Kalau enggak dia bohong atau dia gila. Sama orang yang mengalami Tuhan pasti ada perubahan yang besar. Yang bisa merasakan perubahan itu selain diri sendiri tentu orang di sekitar. Nah, permasalahannya adalah ini. Saudara tahu susu almond sebenarnya bukan susu. Susu kental manis pun bukan susu. Susu almond itu air yang ada sari almondnya diaduk gitu ya, jadi warnanya putih ya, jadi susu almond lah namanya. Susu kacang juga bukan susu. Susu kacang kedelai itu minuman sari kedelai. Susu kental manis lebih parah itu mah. Gula sama air sama pewarna putih kali nggak ngerti deh. Tapi anggaplah itu susu ya, soalnya dia bilang dia susu. Nah anggap itu susu. Nah sekarang saya mau ngomong tentang susu Kristen. Susu Kristen penyebab kurangnya kalsium rohani. Banyak orang. Susu Kristen penyebab banyak kurangnya kalsium rohani terhadap banyak orang. Karena susu Kristen mengandung, tulisannya nih susu Kristen mengandung Tuhan di dalamnya. Mengandung kebenaran di dalamnya. Sekarang kita cek berapa banyak kebenaran, berapa persen kebenaran yang ada di dalam susu Kristen. Alatnya sederhana, namanya kalkulator. Lihat baik-baik ya, ini adalah kandungan susu Kristen. Orang Kristen
belajar kebenaran yang hebat, yang sampai murid-murid Yesus itu mati dibakar segala macam untuk beritain kebenaran ini. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya cerita tentang dia dan pengajarannya diajarkan. Nah, berapa banyak orang Kristen atau berapa sering orang Kristen mendengar ajaran itu? Jawabannya adalah sederhana. 1 minggu, berapa banyak kita mendengar firman rata-rata? 1 kali. 1 kali mendengar firman, berapa menit kita mendengar kebenaran firman? Jawabannya katakanlah 40 menit. 40 menit kita mendengar firman setiap 1 minggu. 1 minggu adalah 7 hari. 1 hari ada 24 jam. 1 jam ada 60 menit. Nah ini satuannya udah sama nih. Menit, 40 menit, menit. Oke. Ini adalah kandungan susu Kristen. 40 dibanding 1 kali 7 kali 24 kali 60. 10.080. Kalau ini dikaliin 100%, maka jawabannya 40 dibagi 10.080 dikali 100% adalah 0,39%. Nah ini dia kandungan susu Kristen. Jadi saya ngerti kenapa saya pribadi waktu itu ketika rajin beribadah setiap minggu, selalu minum susu Kristen, belajar tentang Tuhan dan kebenarannya, setiap minggu saya datang gereja. Ini adalah kandungan susu Kristen, susu orang-orang Kristen yang tiap minggu datang gereja. Kalau dia datang ke gereja ikut komsel juga kaliin 2 aja, 0,39%. Jadi kalau persen itu masih dibagi 100 lagi nih. 0,39% kandungannya. Jadi kalau itu 1 liter air, kandungannya hanya 0,39% tuh dalam 1 liter air itu. Nah inilah kandungan susu Kristen orang-orang yang setiap minggu datang ke gereja sekali. Atau kalau lagi pandemi setiap minggu nonton khotbah 1 khotbah. Anggap dia nonton khotbahnya 3 kali. Khotbah Pak Eras biar bener. Khotbah Pak Wiknyo biar sehat. Khotbah Pak Beni biar ketawa misalkan. Kan butuh 3 tuh ya. Gitu-gitu kan. Nah misalkan nih. Tadi kan kalau dia 1 minggu 1 kali maka 0,39% lah kandungan susu Kristen di dalamnya. Kalau dia mendengar 3 kali, misalkan dia ikut komsel apa gitu 3 kali seminggu, bayangin ya. Kurang rohani apa orang yang 3 kali seminggu dengar kebenaran. 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Berapa? 0,39 kali 3? Nah, 1,17%. Inilah kandungannya, tidak lebih dari 2%. Mau tahu kenapa orang-orang kurang rohani? Bukan hanya karena kurang mendengarkan firman. Tapi masalahnya, begini, bayangin ya. Saudara itu mau pergi dinas pekerjaan atau pergi ke satu tempat yang mana saudara akan sibuk banget. Nah karena sibuknya, saudara pikir mungkin nanti saudara akan kurang sempat makan. Jadi saudara sempatkan waktu untuk makan sebelum pergi dinas. Pergi dinasnya selama 7 hari.
cara yang benar, kita tahu ini cara yang salah, jangan ditiru. Mempersiapkan perut untuk pergi dinas 7 hari dengan cara simple begini. Udah, daripada nanti sibuk gak sempat makan, mendingan sebelum pergi dinas saya makan sebanyak-banyaknya. Sekarang beliin saya porsi makanan sehari 3 kali kan, berarti beliin saya 21 porsi makanan. Saya makan sekarang juga. Supaya 7 hari ke depan saya tidak usah makan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Bukannya kuat untuk menjalani dinas 7 hari, cuti sakit. Sakit lambung, lambungnya pecah. Karena 21 porsi langsung dimasukin satu waktu. Saudara, sebagus, sehebat, sesuci, sebenar apapun khotbah Pak Eras atau khotbah pendeta manapun yang kita dengar, kalau kita hanya makan makanan rohani yang bergizi itu 1 kali 1 minggu, kita seperti makan dalam 7 hari cuman 1 waktu. Padahal kalau makan 1 hari 1 kali aja kita lapar. Kenapa kita bisa biarin ini terjadi? Karena permasalahan ini. Nah, ini dia. Kalau ada orang bilang dia mengalami Tuhan, lalu dia masih harus dipaksa-paksa untuk dengar khotbah. Dipaksa-paksa. Kayak gini loh, orang kalau ngalamin kecelakaan nih, kita nggak mungkin paksa dia datang ke rumah sakit. Dia maksa kita, tolong bawa saya ke rumah sakit. Kalau ada orang mengalami Tuhan, tidak mungkin kita maksain dia, ayo dong baca Alkitab, ayo dong denger khotbah apapun lah ya. Gak mungkin, orang kecelakaan itu gak mungkin dipaksa-paksa, dia maksa. Orang kalau kita kecelakaan langsung, telepon ambulan. Nah, orang kalau mengalami Tuhan, dia bakal gak usah dipaksa, dia bakal gali sendiri, Alkitab di depan mata dia, dia cari segala macam. Berarti permasalahan orang-orang Kristen hari ini adalah belum mengalami Tuhan. Ciri-cirinya sederhana. Kalau orang mengalami kecelakaan patah tangan, patah tulang, patah badan, kalau orang mengalami Tuhan pasti punya signifikan perubahan dalam hidupnya. Nah, sekarang begini. Ini tuh belum mulai khotbah. Ini baru pengantar pembuka. Ya kan? Tapi waktunya aja udah mau habis, bayangin. Kenapa sih kok sebelum mulai khotbah di depannya tuh kayak bertele-tele muter-muter? Nih, tahu gak? Kalau kita nih mau ngasih susu buat anak atau buat adik, karena dari kecil saya ngurus 4 adik kecil tuh ya di rumah. Kalau sebelum kita ngasih susu buat adik, yang penting itu bukan susunya banyak. Yang penting susunya masuknya ke mulut, jangan ke puser. Kalau itu susu masuknya ke puser, mau dipecrot sebanyak apapun kita begitu-begitu, enggak bakal gede anaknya. Nah, walaupun susunya cuma setengah botol, kalau masuknya ke mulut jadi. Maksudnya apa? Seringkali orang selalu minta karena biasa. Minta untuk ajarin dong. Apa yang harus saya percayai, apa yang harus saya pikirkan. What to think. Kita terbiasa suka didoktrin, diajar. Kita terbiasa nih, sangat suka diajar. Itu sesuatu yang bagus gak? Bagus. Permasalahannya kalau kita suka diajar, jangan tanya yang ini. Jangan nanyanya gini, Dit, gimana sih Tuhan itu? Kok butuh manusia jadi corpus delicti? Corpus delicti kan artinya orang-orang, pribadi-pribadi yang membuktikan bahwa ada yang bisa taat. Memangnya waktu sepertiga malaikat jatuh dalam dosa,
2/3 yang tidak jatuh tidak bisa jadi corpus delicti? Kan mereka taat. Seluruh malaikat nih, sepertiganya jatuh, tidak taat. Kenapa ada 2/3 yang tidak jatuh tidak dibilang sudah jadi corpus delicti? Nah, kalau nanya, ini kita nggak bahas corpus delictian. Tapi kalau nanya sesuatu, jangan nanyanya itu tentang apa yang harus saya percaya. Tapi ini, bagaimana caranya supaya saya bisa dapat jawabannya. Kalau kita nanya, bro 2 tambah 2 berapa? 4, oke, catat 4. 5 tambah 6 berapa? 11, oke 11. Besok waktu ulangan, kalau 2 tambah 2 dia bisa jawab 4. 5 tambah 6 dia bisa jawab 11. Kalau 5 tambah 2, waduh belum belajar 5 tambah 2. 5 tambah 2 berapa ya? Itulah kenapa matematika bukan hafalan. Matematika itu hitung-hitungan. Nah iman itu juga bukan sesuatu yang dihafal. Adit, apa itu keselamatan? Keselamatan adalah proses dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Iya benar. Lalu apa itu iman? Iman adalah penurutan akan kehendak Allah. Iya benar. Lalu apa itu keselamatan 3 dimensi? Keselamatan 3 dimensi. Keselamatan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah itu adalah what to think. Ini nggak ngomongin itu salah, itu benar enggak. Yang kita ngomongin kok bisa kamu percaya itu? Jangan jawab kata pendeta saya begitu. Kalau kamu jawab kata pendeta saya begitu, kamu akan jatuh dalam dosa. Dosa ini nih. Dosa yang disebut dosa tidak berpikir. Atau kalau orang Indonesia sebutnya kurang cerdas. Karena kalau untuk sesuatu yang berhubungan sama kekekalan, kita tidak mau cari tahu lebih dalam, kita hanya mau tahu aja, tapi nggak mau tahu beneran, kita cuma akan jadi orang-orang dengan susu Kristen kandungan 0,39%. Hari ini judul khotbahnya sebenarnya adalah ini, Who Made God? Nah pertanyaannya sebenarnya ini, pertanyaan sederhana. Siapa yang menciptakan Tuhan? Kan Tuhan menciptakan segala sesuatu. Siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau kita terlatih berpikirnya apa, maka kita akan jawab, nggak ada lah, Tuhan kan nggak diciptain. Kata siapa Tuhan nggak diciptain? Ya, masa Tuhan diciptain? Kan Tuhan pencipta. Iya, kata siapa Tuhan nggak diciptain? Ya, kita bilang dia tidak diciptakan. Nah, permasalahan tuh gini. Kalau berhenti di situ nggak masalah. Tapi kali ini kita mau belajar lebih dalam, bukan tentang menjawab pertanyaan ini, bukan. Tapi lebih dalam adalah tentang bagaimana kita mengkritisi iman kepercayaan kita lebih dalam. Kalau ada yang nanya, kan manusia diciptakan, kok Tuhan tidak diciptakan? Masa bisa tiba-tiba ada? Gimana sih? Nah ini mungkin kalau memang lagi nanya pertanyaan ini, silakan langsung ke menit ini nih. Di menit ini langsung bahas to the point, langsung masuk ya. Begini, ini jawabannya sederhana banget. Kalau kita mau mikir sedikit gini ya. Ini adalah Adit, ya kan? Tidak pakai rok, bukan perempuan. Lalu Adit ini punya mama. Mama punya nenek. Nenek punya mamanya nenek. Ada yang sebutnya makco, ya kan? Terus begini kan?
Pasti terus gini. Jadi kalau ditanya, Adit kamu ada di sini gara-gara gimana sih? Aku jawabnya gampang. Aku lahir dari mama. Mama gimana ada di dunia ini? Mama lahir dari nenek. Nenek bagaimana lahir di dunia ini? Nenek lahir dari mamanya nenek. Terus gitu kan kita tarik terus. Mungkin gak kira-kira gak ada ujungnya? Mungkin gak kira-kira ternyata tidak ada orang pertama yang melahirkan. Itu begini terus. Tidak ada ujungnya. Bayangin dulu nih ya. Aku ada karena mama. Mama ada karena nenek. Nenek ada karena ada mamanya nenek. Semua ada karena ada alasannya. Mungkin nggak ada yang namanya manusia pertama. Nah itu dulu nih ya. Kita ngomongin manusia pertama. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Karena kalau kita lagi baris nih, ngantri WC, terus Mak Co kasih spidol ke nenek. Nih saya kasih spidol ya, operin sampai depan. Oke, kayak kita lari estafet, kasih tongkat gitu. Terus satu hari si Adit yang paling kecil nih kritis. Waktu dapat tongkatnya dia nanya, ini tongkat kok bisa ada di tangan saya ya? Dari mana awalnya? Pasti ada dong orang pertama yang ngasih tongkat. Tidak mungkin tongkat itu tanpa ada ujungnya. Ngerti gak? Maksudnya adalah kita ada begini terus, pasti ada orang pertama yang gak punya pusher. Kita semua punya pusher. Karena pusher ini nyambung ke pusat makanan mama. Nih fungsi pusher itu untuk kasih kita makan waktu kita masih bayi. Pasti ada orang yang tidak punya pusher. Orang yang tidak dikandung. Karena kalau semua orang dikandung seseorang, maka siapa yang mengandung orang yang pertama? Nah jadi pasti ada yang namanya manusia pertama. Ilmuwan percaya gak? Percaya. Karena itu sangat masuk akal. Dan ini adalah logika yang paling sederhana. Pasti ada manusia pertama. Permasalahannya, ilmuwan bilang, tapi manusia yang pertama ini, itu dari primata katanya. Nih, saya gak mau jawab tentang evolusi-evolusi segala macam. Cuman kita mainkan ya, kita mainkan. Ini tidak benar, tapi coba kita tanya terus. Kalau ini manusia, katanya manusia dari monyet. Anggap ini monyet. Monyet dari mana? Ilmuwan percaya hewan pertama yang lahir itu adalah hewan air. Anggaplah dari ikan. Jadi ikan ini lama-lama jadi amfibi. Bisa hidup di dua alam. Lalu karena dia bisa hidup di dua alam, lama-lama dia jadi makhluk yang di daratan. Karena makhluk di daratan lama-lama dia punya tulang punggung katanya. Setelah punya tulang punggung dia cari duit. Bukan. Setelah punya tulang punggung, nah dia jadi manusia. Ikan. Katanya ikan ini awalnya itu dari asam amino di laut yang kena petir. Salah satu teori. Anggaplah ini dari asam amino. Apalah dia sebut, tulis aja dulu. Ini bukan tentang salah benar, tulis dulu. Makanya dikasih warna merah. Warna merah ini artinya, ini saya nggak ngajarin manusia dari monyet ya. Nah ini warna merah ini maksudnya, ini bukan teman-teman, kita tulis dulu asam amino apapun deh. Jadi menurut ilmu pengetahuan misalkan asam amino yang membentuk hewan air membentuk hewan darat menjadi manusia evolusi terus misalkan begitu lah ya. Asam amino dari mana? Asam amino dari mana? Dari pembentukan planet bumi, ya kan? Bumi dari mana? Dari ledakan Big Bang. Nah, oke. Ledakan Big Bang dari mana? Ledakan Big Bang ini dari mana? Ledakan Big Bang ini dari mana? Nah ini dia ilmu pengetahuan ngomong gini. Kita hanya bisa menjelaskan menurut kita bagaimana terjadinya alam semesta ini. Tapi kita tidak menjelaskan siapa yang menciptakan lah, apa fungsinya segala macam enggak. Dia hanya berusaha menjelaskan kira-kira bagaimana sih terbentuknya alam semesta ini. Nah ini Big Bang ini jadi pertanyaan. Dari mana ini Big Bang? Itu pun belum bisa dijawab. Artinya untuk segala sesuatu yang ada pasti harus ada sesuatu yang tidak diada-adakan tapi sudah ada dari dulunya. Karena tidak mungkin dia terus menerus tanpa ujung. Kayak
Ngerti kan? Iya kan ya? Nah jadi pelajaran pertama, untuk segala sesuatu yang ada, pasti ada sesuatu yang tidak diada-adakan tapi ada. Nah itu disebut kausalitas prima atau penyebab utama. Anggaplah ya, misalkan ini Big Bang atau apapun lah ya penyebab Big Bang. Pokoknya ini yang ujungnya nih, apapun itu ini ujungnya. Anggap ini ujungnya. Ini adalah penyebab utama, sumber. Oke. Nah, satu, sumber inilah kalau orang bilang itu energi atau apapun, kalau ini kita sebut Tuhan. Tuhan adalah sesuatu yang jadi sumber segala sesuatu yang ada, yang tidak diciptakan. Karena memang harus ada yang tidak diciptakan untuk menciptakan apa yang ada. Sumber ini mengenalkan diri ke dunia bahwa dikasih tahu, saya bukan tenaga-tenagaan doang. Saya adalah sesuatu yang punya pribadi. Saya bisa berpikir, saya bisa berkata-kata. Saya yang ciptakan kamu dan saya ciptakan kamu bukan asal-asalan tanpa arah. Seperti kamu manusia, ciptakan alat-alat di sekitar kamu ciptakan punya tujuannya. Kamu ciptakan spidol bukan asal-asalan kamu ciptakan spidol, punya tujuan untuk bisa menulis. Kalau saya ciptain kamu, itu ada tujuannya. Nah, tujuan itulah yang disebut tujuan hidup setiap manusia. Jadi pertanyaan who made God itu sederhana. No one. Karena Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Tapi ini nggak mau dibahas panjang lebar. Ini tuh cuman jadi salah satu maksud bahwa seringkali kita mencerna sesuatu itu tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Pertanyaannya, sudah berapa lama kita mengenal Tuhan? Setahun, 10 tahun, 15 tahun. Kalau sudah segitu lama kita mengenal dia, tapi kita nggak mengalami dia. Mengalami artinya seperti tadi, pasti ada dampak yang besar. Tentu kalau Tuhan ya pasti positif, tidak merusak. Nah kalau belum mengalami, tidak ada dampaknya, maka antara kita bohong atau kita gila. Kalau bohong, ya siapa yang tahu. Tapi kalau gila, bisa jadi. Gila yang dimaksud, mungkin bukan kayak orang gak waras yang muter-muter. Tapi ada satu ciri-ciri kesamaan kita. Satu ciri-cirinya, orang gila. Orang gila tidak merasa dirinya gila. Orang yang tidak mengalami Tuhan, tidak punya perubahan tapi merasa mengalami Tuhan, itu dia tidak merasa dirinya merasakan sesuatu. Mau siapa yang ngomong juga dia nggak nyadar. Nah itu tuh. Tidak sadar diri. Tidak sadar diri bahwa dia gila. Maksud saya tuh gini, saya tutup dengan satu teka-teki. Ini teka-teki ini diinspirasi dari perjalanannya Sun Gokong mencari gulungan-gulungan suci. Satu kali dia masuk ke goa, lalu menurut cerita dongeng ini, dia ditanya sama penjaga salah satu gulungan, ditanya gini, saya kasih kamu teka-teki, kalau kamu bisa jawab, saya kasih kamu gulungannya. Tapi teka-tekinya ada banyak dan ini teka-teki yang pertama. Siapakah aku? Aku adalah jawaban dari semua pertanyaan. Barang siapa merasa memiliki aku, ia tidak memiliki aku. Siapakah aku? Aku adalah jawaban dari semua pertanyaan. Barang siapa merasa memiliki aku, tidak memiliki aku. Itu adalah pengetahuan
atau hikmat. Kalau orang Kristen bilangnya hikmat. Kalau orang di luar bilangnya pengetahuan. Hikmat atau pengetahuan, wisdom atau knowledge gitu ya. Gini nih maksudnya nih. Kalau kita baru bisa nyanyi sebentar, kita akan ngerasa diri kita tuh udah jago banget. Diri kita tuh hebat gitu. Dibanding diri kita sebelumnya atau dibanding teman-teman kita yang gak bisa nyanyi. Tapi kalau kita benar-benar mau jago nyanyi banget, kita kan akan serius belajar. Kalau kita mau serius belajar, kita akan belajar dari orang-orang yang jago banget. Ketika kita belajar dari orang-orang yang jago banget itu, ciri-cirinya biasanya ketika itulah kita akan ngerasa bahwa ya ampun, selama ini gue belum ada apa-apanya ya. Nah, kalau kita lagi belajar sesuatu, terus kita ngerasa, wah kok gue makin belajar makin bego ya. Nah, Anda kemungkinan ada di jalan pembelajaran yang benar. Tapi kalau Anda belajar sesuatu, Anda ngerasa, makin hari gue makin pinter ya. Gue makin tidak tertandingi nih. Itu biasanya Anda tidak jago-jago amat. Karena orang yang jago-jago amat dan dia lagi belajar ya. Kayak misalkan main drum nih. Orang yang gak jago-jago amat itu ngerasa dia jago banget. Waktu dia main di samping Echa Sumantri gitu. Dia baru waduh. Gue kayaknya gak layak mengetok-ketok ini gitu. Kalau orang ngerasa dia jago khotbah, dia harus ngerasain jawabin pertanyaan di samping Om Eras. Ketika dia jawabin pertanyaan samping Om Eras baru dia sadar. Aku tidak layak untuk mimbar ini gitu tuh. Maksudnya adalah hikmat adalah sesuatu yang kalau kita pikir kita punya, kita kagak punya. Jadi ciri-ciri orang yang berhikmat adalah tidak merasa dirinya berhikmat. Ciri-ciri orang yang mengalami Tuhan, itu tidak merasa dirinya sudah mengalami Tuhan. Dia gak peduli bahkan. Yang dia peduli itu cuman, saya mau makin kenal Tuhan lagi. Kalau kita sudah ngerasa, saya sudah tahu kok tentang Tuhan, tentang apa yang saya gak tahu. Tanyain saya bisa jawab semuanya. Kemungkinan dia tidak mengenal Tuhan. Samalah seperti orang yang kaya. Kalau dia merasa dirinya kaya, kemungkinan dia jarang bergaul sama komunitas yang lebih kaya. Orang kaya ngerasa karena dia bandingin dirinya sama orang di sekitar dia yang kurang kaya. Ketika dia ngeliat, gila, yang itu benar-benar kaya. Ulang tahun belinya bukan mobil, pulau. Dia beli negara, gila. Nah, jadi kalau kita masih ngerasa kita sesuatu, biasanya kita belum apa-apa. Nah, kalau kita belum apa-apa, itu sesuatu yang bagus. Kalau kita ngerasa belum apa-apa, kalau kita ngerasa belum mengalami Tuhan, belum ada perubahan, ya berubah yuk. Lebih gampang ngajak orang yang ngerasa tidak mengalami perubahan daripada ngajak orang yang sudah ngerasa punya perubahan. Padahal dia tidak ada perubahan apapun dalam hidupnya. Nah udah gitu aja, amin. Saudara, ibadah kita telah selesai, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami sudah belajar banyak. Hari ini kami belajar bahwa apabila kami berkata kami mengalami Tuhan, artinya pasti ada perubahan karakter kami yang signifikan Tuhan. Apabila Engkau belum menemukan perubahan yang signifikan dalam karakter kami Tuhan, kami mohon ampun dan kami mau terus belajar memperbaiki diri kami. Jemaat Tuhan, arahkan hati, terima berkat dari Tuhan. Ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kiranya Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan firman melalui video ini maupun juga hamba. Biar damai sejahtera Tuhan boleh penuhi hati kami. Kami boleh punya kekuatan untuk melakukan firman yang kami dengar. Dan kami boleh punya perubahan yang signifikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit
nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Fluid. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.